10 AB 2 sudah 30. Adil Pak. Siap. Lanjutkan. Belum awal pembelajaran. Doa mulai. Cukup. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, ini kelas 10 AP 2. Hari ini adakah yang tidak masuk? Hadir, lengkap. Oke, semuanya sudah lengkap ya. Berarti hari ini tidak ada yang izin maupun tugas luar. Oke, hari ini udah tahu agendanya apa? Sudah. Menyusun atau menulis teks LHO. Oke, untuk sebagai pengingat, sebelumnya kalian sudah memahami tentang struktur dan kaidah teks LHO. Ada yang tahu ada berapa struktur dari teks LHO? Siapa? Waduh, tim putri semua. Oke, dari siapa? Kaden. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Oke, hari ini kalian akan menyusun teks LHO. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah apa saja yang harus disiapkan sebelum kalian menulis teks LHO. Jadi sebagai pengingat ya, saya coba tayangkan video. Akan dicermati karena tujuan kita hari ini ya, jelas kalian harus bisa menyusun teks LHO sesuai dengan topik yang kalian pilih. Begitu ya. Oke, jadi dipastikan mencermati dengan tertib, jadi tidak ada yang tertinggal dalam hal memproduksi teks LHO. Oke, saya akan coba tayangkan, silakan dicermati. Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Edi Kurniawan dari SMK Penerbangan Angkasa Jagarini Adi Sucipto. Pada kesempatan hari ini saya akan untuk memaparkan tentang bagaimana atau langkah-langkah dalam menulis teks LHO. Teks LHO ini menjadikan salah satu materi di kelas 10 Mapel Bahasa Indonesia, yakni siswa harus bisa untuk membuat teks LHO. Di dalam menulis teks LHO ini terdapat 7 langkah-langkah yang harus dipahami. Apa aja itu 7 langkah-langkah teks LHO? Mari kita cermati. Baik, yang pertama tentang langkah-langkah menulis teks LHO adalah kita harus menentukan topik. Apa itu topik? Topik adalah satu inti utama dari keseluruhan isi atau tulisan yang hendak disampaikan, yang lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah sebuah ide utama yang mendasari penulisan atau penyataan suatu informasi. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah harus menarik, kemudian dikuasai oleh penulis, harus sempit atau luasnya terbatas, diperhatikan juga berbagai isu yang hangat. Itu. Jadi dalam teks LHO ini tidak semata-mata tentang objek, tapi juga tentang isu-isu yang hangat berkaitan dengan misalkan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, kemudian program-program TEFA bisa juga dijadikan sebagai teks LHO. Jadi di dalam menguasai teks LHO ini harus pintar-pintar untuk menentukan topik yang harus disajikan. Berikutnya yang kedua adalah merencanakan cara menyelesaikan masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus mengenali masalah secara umum atau mendefinisikan masalah. Berikutnya menemukan bukti dari permasalahan. Selanjutnya mencari penyebab kenapa muncul masalah itu. Selanjutnya mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk mencari jalan keluar ketika ada kendala. Kemudian menemukan pilihan jalan keluar yang paling tepat dan melaksanakan penyelesaian. Selanjutnya dalam tahapan minggu tadi adalah yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang pengamatan ini adalah menjadi kunci sumber utama dalam observasi. Jadi dalam mengamati itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan. Kemudian melakukan survei tempat atau mencari referensi. Selanjutnya, menerima narasumber bila ada yang memperkuat data. Jadi, nggak apa diperlukan adanya responden jika diperlukan. Oke, berikutnya yang keempat, kita harus menyajikan berupa penelitian ulang hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan tadi, tahapan ketiga, kita harus
meniti ulang apakah ada yang perlu direvisi, apakah pekerjaan kita ini harus ada penambahan dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah membuat kerangka hasil pengamatan. Nah, di dalam kerangka hasil pengamatan ini tentunya kan siswa sudah memiliki sebuah pernyataan umum berupa struktur kalau di dalam teks LHO namanya. Jadi pernyataan umum ini berisi tanda definisi umum, klasifikasi umum, kemudian ada deskripsi bagian-bagian dari yang terdiri dan terakhir berupa kesimpulan. Selanjutnya yang keenam adalah kegiatan menyusun laporan hasil observasi. Nah, dalam menyusun hasil observasi ini kita harus menggunakan kaidah tadi. Ada kaidah kebahasaan dalam teks LHO. Jadi dalam menyusun laporan ini benar-benar diperlukan sebuah ketelitian, ya. Adapun perhatiannya yakni menyangkut tentang ejaan, kemudian penggunaan tanda baca, serta kata baku tidak baku, dan juga tentang kalimat simpleks maupun kompleks. Yang ketujuh adalah kegiatan membenahi atau menyunting. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang terakhir dalam teks LHO. Jadi sesama siswa diharapkan nanti melakukan saling koreksi antar teman sebaya, ataupun nanti bisa dengan guru juga nanti akan memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dari teks LHO. Jadi selamat mencoba tentang pembuatan atau menulis teks LHO. Semangat mencoba dan pasti bisa. Ya, dan berikutnya silakan. Bagi yang sudah ngambil HP, pastikan kalian mulai untuk buka YouTube karena materinya ini dari YouTube. Ya, ini berupa profil SMK masing-masing yang sudah buka. Oke, di dalam video ini akan ditayangkan profil dari kelima jurusan di SMK Penerbangan. Jadi dari mulai jurusan AP, EA, AE, AM, bahkan sampai teknik kendaraan ringan atau otomotif. Ya, jadi kalian setelah menyaksikan video ini harus menentukan satu topik tentang yang ada di SMK ini. Saya bebaskan. Jadi kalian boleh memilih bisa tentang kepesawatan, bisa tentang hal-hal yang kalian temukan di hanggar karena setiap harinya kalian tentunya berkontribusi dengan hanggar dan sebagainya. Karena selalu ada praktek di setiap minggunya. Oke, jadi setelah menyaksikan video kalian harus sudah menentukan topik. Ya, jadi tidak hanya melihat video dan malah bingung, tapi harus sudah ada topik nanti untuk acuannya dari LKPD yang sudah saya bagikan. Bisa dipahami? Oke, silakan masuk. Di sini saya tidak akan menangkan secara utuh, saya hanya akan istilahnya melihat cover depannya. Ya. Oke, silakan depannya seperti ini. Silakan dicermati sambil cross-check di HP. Ya. Di sini mulai dari SMK-nya, berarti ruang lobby kan gitu kan, itu ya, dan seterusnya. Itu kalian lakukan di HP kalian masing-masing sambil kalian menuliskan, karena kalau dari saya potong tidak. Oke, jadi kalian melihat dari HP kan bisa kalian putar berulang-ulang. Misalnya kalian mau mencermati pesawat, ya tentunya kalian kan harus mengulang dari itu, tidak secara utuhnya, ya. Jadi silakan kalian mencermati dari HP kalian, kemudian sambil menuliskan topik apa yang akan kalian pakai untuk proyek menulis teks LHO. LKPD-nya sambil disusup, ini nanti sambil ditulis di sini. Bawah, teman, membawa HP dong, jadi buka dulu. Kamu berarti harus searching dari teksnya, ya, kamu belum nulis. Topiknya? Siap saya, Pak. Ya, apa topiknya? Siap. Mohon izin menjawab. Topik yang saya dapat adalah OHLG. OHLG itu apa? OHLG adalah pesawat model yang dapat terbang dengan gaya yang ada pada pesawat itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, di sini berarti sudah punya topik semua ya. Oke, jadi silakan dikembangkan topik yang sudah kalian pilih itu untuk kalian susun menjadi teks LHO. Atau ada yang mungkin merasa istilahnya topik ini boleh enggak Pak? Itu boleh disampaikan. Ada yang mungkin masih ragu-ragu tentang judul yang kalian mau usulkan? Atau sudah ada semua? Kalau Iqbal, topiknya mau tentang apa? Silakan Bal. Karawitan, oke. Berarti mau membahas tentang gamelan dan sebagainya. Oke, itu bagus. Berarti dari Iqbal sudah bisa membidik tentang apa yang disajikan dari
observasi profil SMK tadi. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, kalau begitu ada waktu 10 menit untuk kalian mengembangkan topik kalian. Silakan dikembangkan topik yang sudah kalian tentukan. Misalnya karawitan, berarti karawitan itu apa? Kemudian di dalam karawitan itu memunculkan hal apa saja bagiannya. Kemudian yang terakhir berupa deskripsi manfaat. Ya, itu. Oke, silakan untuk dikembangkan. Kamu apa, Nduk? Tentang engine, Pak. Engine, oke, terlebih engine. Ini apa, Nduk? Tentang pesawat Charlie, Pak. Pesawat Charlie, oke, bagus. Ini tentang Siap propeller. propeller, oke, bagus. Yang ini Tentang bonus. apa? Siap tentang bonus. Oke, berikutnya yang ini masnya tentang pesawat Cessna, oke, bagus. Masnya tentang Jurusan TKR. udah silakan dikembangkan dan dikemas menjadi scrapbook. Jadi misalkan nih, bagi contoh misalkan yang ini untuk bagian pernyataan umum, kemudian yang warna biru untuk yang deskripsi bagian. Kemudian nanti misalkan pakai yang warna merah itu untuk yang deskripsi manfaat. Jadi upayakan berbeda-beda dari setiap struktur sehingga lebih mudah untuk mengenalinya. Itu ya, yang penting yang jelas kan ada 3 warna untuk 3 struktur. Ya, kalau misalkan paragraf kedua, jadi bagiannya itu ada 2, ya berarti warnanya sama tapi dibelah juga nggak apa-apa. Itu. Diproduksi lagi nggak? Udah. Berarti ini buatan dari sebelum tahun 2000, tahun berapa? 9. Oh. Oke. Anggar? AM. Oke. Aman, Putra? Iya, nggak rangkai. Nanti untuk filmnya pinjam. Akan Anggar. Ya. Ini judulnya ini dah. Oke, jangan lupa nanti judulnya ditempel paling atas. Jangan kebalik. Ya, kalau suka gambar nanti gambar-gambar nggak apa-apa. Putra. Ya, percaya. Beritanya udah kasih belum? Namanya? Oh, namanya dipakai kertas saja, Mas. Kertasnya pakainya Ibal. Ibal mana progresmu? Ayo, Bal, disusun dulu. Pakai kertas, mana apa? Ya. Ya. Siapa yang sudah selesai? Yuk, salah satu. Dulu sambil menunggu temennya. Ini udah 90% mayoritas sudah selesai. Dan nanti kita baru akan menyimpulkan nanti pembelajaran hari ini. Yuk, cus, siapa yang sudah ada yang menyampaikan ini tentang pesawat. Tapi tentunya saya pikir beda-beda semua. Tidak mungkin hanya satu pesawat yang ada. Oke, silakan berikutnya siapa? Siap saya, Pak. Ya, siapa? Siap. Mas? Oke, Apa? silakan. Di sini. Itu apa namanya? Masih depan. Ya. Oke, silakan. Di ke audien, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya tanya siapa nih angkat tangan ya, tapi uang bisa tunjuk. Kamu angkat Halo tangan. teman-teman Biar semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Faruk Al-Zakwan. Saya dari kelas 10 AP2, jurusan saya adalah Airframe Power Plant. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang judul besarnya adalah OHLG. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi yang telah hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan 3 inti yang akan saya bahas.
Yang pertama adalah definisi umum dari OHLG, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Definisi umum dari OHLG, OHLG atau Chuk Glider adalah pesawat model yang dapat terbang dengan gaya yang ada pada pesawat itu sendiri. OHLG merupakan salah satu kegiatan yang menimbulkan hobi di aeromodeling. OHLG adalah pesawat model yang tidak bermotor dalam pembagian pesawat model dan terdiri dari jenis sport fun serta kompetisi atau prestasi. OHLG merupakan pesawat model kelas F1 atau free flight, terbang bebas dalam perlombaan FASI. Kemudian untuk deskripsi bagian, bahan dasar OHLG yaitu kayu balsa. Kenapa kita menggunakan kayu balsa? Kenapa kita nggak pakai kayu jati atau kayu ulin? Karena kayu balsa itu ketika ia diterbangkan di udara itu lebih ringan. Jadi untuk pembuatan OHLG itu lebih efektif di kayu balsa. Kemudian sayapnya itu membentuk airfoil. Jadi luas sayap itu ditentukan oleh peraturan Indonesia. Minimal itu 187,5 cm persegi dan maksimal itu 800 cm persegi. Kunci penerbangan OHLG itu terdapat pada ekornya. Jadi kalau kita memegang pesawat OHLG, kita tidak boleh memegang ekornya karena ekor itu sebagai keseimbangan pesawat itu ketika di udara. Jadi kalau menceng dikit nanti bisa tidak stabil ya. Crash, nanti bisa menimbulkan deformasi, kerusakan hingga patah. Kemudian fuselage atau badan pesawat OHLG itu sekarang sebagian besar diganti dengan stick karbon. Stick karbon itu untuk memperkuat pesawat ketika jatuh atau ketika di udara akan menimbulkan ringan. Jadi kalau kita full pakai kayu balsa dibandingkan dengan OHLG yang fuselage-nya diganti dengan stick karbon, itu akan lebih ringan menggunakan stick karbon. Kemudian untuk nose hidung pada pesawat OHLG itu diberikan timbel. Timbelnya itu bentuknya tuh lembaran. Jadi kenapa lembaran? Supaya kita bisa menyesuaikan bentuk hidung pesawatnya. Kalau kita pakai timbel yang bentuknya kotak, bundar, itu akan kesulitan jika kita menyesuaikan bentuk pesawatnya. Kemudian untuk deskripsi manfaat. Manfaat menerbangkan pesawat OHLG itu tergantung dari tujuan penerbangnya. Ada yang dia menerbangkan tuh untuk bersenang-senang, jadi terbang terus mabur tuh Ya. kayak seru terus happy. Ada juga yang perlombaan. pesawat OHLG itu sebagai sarana menimba atau memperdalam ilmu pengetahuan tentang kedirgantaraan. Dan ada juga sebagai sarana pencapaian prestasi seperti Kejur Cup, Por Cup, kemudian ada yang sampai nasional. Sekian dari saya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Ojan. Oke, terima kasih. Ada penyerahan ya tentang spek LHO. Jadi sangat jelas tadi detail tentang pesawat OHLG yang kalian udah pernah buat ini di semester ini. Saya Atau belum? belum. Ada ekstranya, ekskulnya juga toh? Ya, jadi di penerbangan memiliki identitas unik yakni bisa membuat pesawat yang kaitannya dengan OHLG tadi yang disampaikan. Oke, untuk LHO ini adakah yang masih merasa kesulitan untuk menyusun pernyataan umum dan sebagainya?
Aman? Iya, cahaya. Gimana? Ya. Judulnya dulu topiknya itu ya. Oke, setelah tadi tahu dengan banyak mengamati tentunya bisa lebih tepat untuk menentukan topik, ya kan? Oke, betul cahaya. Maksudnya ya, jadi tadi juga sebenarnya tidak cahaya dan hujan juga tadi sempat mengganti topik ya, karena mungkin dirasa untuk kedalaman materinya yang dirasa masih kurang. Oke, dalam pembelajaran kali ini mungkin itu saja dari Pak Edi, tapi saya ingin adanya refleksi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Seperti apa atau apa yang kalian rasakan terkait dengan pembelajaran tag LHO yang kita laksanakan pada hari ini. Oke, siapa yang ingin menyampaikan tentang rasanya mengikuti belajar hari ini, apa yang dirasakan, apakah saya pusing karena harus warna-warni, saya buta warna nggak bisa atau apa? Monggo saja. Oke, silakan siapa? Oh ya, Resa dulu yang sini dulu ya. Oke, Resa. Oke, berdiri. Ya, untuk pembelajaran hari ini yang membahas tentang tes Ya. saya senang karena di sini saya mempelajari LHO, di sini saya membahas tentang Engine. Oke. 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 Ditunjukkan mungkin bisa dari karyanya ke teman-teman. Oke. Oh, ini gambar dari mesin engine. Kemudian ini bagian sama air intake-nya. Oke, ini hasil karya dari Resa ya, luar biasa, dia bisa menjelaskan tentang engine turboprop. Oke, good job, tepuk tangan untuk Resa. Oke, perwakilan lagi dari mungkin ada yang menyampaikan, silakan. Tentang ya, silakan Mas. Ini yang membuat menarik di pelajaran tentang teks itu dibuat ini Pak, seperti ini Pak. Oke, keuntungannya apa untuk Mas Antif? Oke. Menarik lagi untuk dicermati. Oke, jadi mempermudah Mas Atuf untuk membedakan strukturnya, gitu ya. Oke, judulnya apa yang dibuat oleh Mas Atuf? Tunjukkan ke teman-teman. Sini saya membuat tentang TKR. TKR itu kepanjangannya apa? Nah, ini kendaraan ringan. Di sana ada apa aja? Mesin-mesinnya? mesin-mesin Sepeda motor, mobil. Oke, itu yang nanti dikerjakan baik dengan sasis maupun pemesinannya ya. Oke, terima kasih Mas Atap. Tepuk tangan untuk Mas Atap. Oke, mungkin satu lagi untuk kesannya terkait dengan baca LHO, silakan. Oh ya, monggo. Oh, karena nanti mau diupload ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti setelah ini silakan diunggah ke media sosial masing-masing. Coba tunjukkan dulu Mas karyanya. Yang hitam, silakan. Oke, silakan berdiri dulu. Nah, bagus banget kan? Oke, terima kasih Mas Angga. Tepuk tangan untuk Angga. Oke, setelah ini silakan di foto terlebih dahulu karya kalian karena teksnya dikumpulkan ke Pak Edi. Silakan difoto dulu karyanya. Difoto. Oke, di foto. Kemudian kalau sudah silakan dikumpulkan di meja depan. Ya. Nanti diunggah. Oke, mungkin diunggah. Oke, nanti di grup saya tinggal diberikan bukti kalian mengunggah karya kalian. Ya, harapannya ini untuk teks LHO, untuk teks yang lainnya nanti juga ada karya dari kita. Maksudnya kita harus punya karya, karena kalau nggak punya karya ya nantinya kita tidak akan dikenal. Ya. Oke, sudah difoto? Oh, sudah? Sudah. Teks LHO-nya dikumpulkan ke saya. Gitu. Kumpulkan di meja ya. Setelah pelajaran bahasa Indonesia, nanti pelajaran apa? Matematika. Oke, nanti matematika dengan Bu Widya ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita ganti materi, jadi udah tidak tag lagi, tapi nanti masuk ke tag anekdot. Oke, silakan dikumpulkan. Teksnya dikumpul di meja saya. Sudah difoto. Oke, silakan dikumpulkan di depan. PKPD-nya disimpan, nextnya dikumpul aja Mas. Nanti dilanjut di rumah. Dikumpul aja Mas.
Oke, silakan dikumpulkan. Oke, ya. Oke, untuk AP2, terima kasih kerjasamanya untuk hari ini. Harapannya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga tetap semangat. Oke, sebenarnya kita harus ini tepuk good dulu untuk AP2 ya. Tepuk good gitu ya. Nanti ya Ilham jadi harus gitu. Oke, ya usah tegang. Oke, tepuk good, tepuk good. Oke, AP2 terima kasih, good job. Kita akhiri dengan berdoa. Laporan Mas Putra lagi ya. Oke, silakan Mas Putra. Perhatian. Siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Kurang selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Mari pembelajaran doa mulai. Doa selesai. Dan buat gerak. Ya, terima kasih.